sekarang adalah kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, ini jamaah yang pertama dari Instagram di @elvirahman. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Kalau misalnya ada orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz terus ditanya sama gurunya atau orang lain lalu dijawab belum karena takut membuka pintu ria. Apakah itu salah Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz Maulana. Ini kejadian ini terus terang saya sendiri yang alami. Oh Masya Allah. Apa saya nanya, saya datang diundang acara di pesantren sahabat saya. Betul. Ya Allah saya tanya dia, berapa juz mi kau hafal? Tidak ada yang mau menjawab. Tidak ada yang menjawab. Senyum-senyum aja. Ternyata dia sudah hafal Quran, ada yang 10 juz. Cuma dia tidak mau nyampein karena katanya dilarang sama gurunya. Takutnya ria. Nah, jadi ini ada tujuan sebenarnya. Bukan menyembunyikan sesuatu. Tapi mengkhawatirkan dirinya jangan sampai dia tidak bisa menjaga hatinya. Jadi apa yang dilakukan itu tepat. Itu bagus. Tapi ingat sekali lagi. Untuk menjaga hati. Masya Allah, untuk menjaga hati sama seperti guruku kalau ditanya, Ustadz tuh uangnya banyak banget ya, cuma senyum doang. Tuh kan, OKL orang kaya lama soalnya jamaah, kalau orang kaya baru tuh pamer-pamer kekayaan. Masya Allah, tabarakallah. Oke lanjutlah kalau begitu, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sensor nih namanya nih ya. Gimana hukumnya kalau kita disuruh atasan berbuat kebohongan di dalam bekerja? Satu sisi kita butuh kerja tapi disuruh bohong. Lalu apa yang harus kita lakukan setelahnya? Bagaimana juga kalau kita menerima barang hasil berbohong tadi? Tapi kita baru tersadar setelah sekian lama. Gimana nih dalam pandangan Islam? Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz Hilman. Baik Kak Caca terima kasih. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Ini pertanyaannya tentang berbohong dalam kebaikan. Katanya begitu ya. Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sangat melarang yang namanya kebohongan. Akan tetapi ada rukhsah atau ada keringanan yang diberikan kepada kita untuk berbohong dalam beberapa hal. Satu, berbohong dalam konteks strategi perang ketika berjihad. Boleh. Ya, nggak mungkin kalau kita ketemu musuh, kamu di mana? Aku di sini ya, selesai kalau begitu. Jadi boleh kita untuk strategi dalam berjihad. Yang kedua, boleh berbohong untuk mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Jadi kalau ada dua orang yang sedang berantem, kita bilang sama si A, kamu dapat salam dari si B. Bilang ke si B, kamu dapat salam dari si A. Kemudian mereka jadi berdamai atas apa yang kita hadirkan, itu jadi kebaikan. Dan yang ketiga, berbohongnya seorang suami atau istri untuk menyenangkan pasangannya. Jadi biar tambah romantis boleh. Contoh misalnya saya bilang sama istri saya, Bunda tahu nggak? Bunda tuh perempuan yang paling cantik di komplek ini. Itu kan pasti bohong banget ya. Bener Kalau lah insya jujur Allah, pagi bener ini lah Ustadz, Ustadz. nonton loh, Bener lah Ustadz. insya Allah. Kalau Nonton kalau loh, nggak cantik Ustadz. nggak dipilih Istrinya sama Ustaz Ustadz. Ilman nonton itu. Maksudnya pasti kan ada yang lebih cantik. Kamu nggak usah cantik di mata orang tapi cantik di mata aku saja gitu Ya kan. Allah tabarakallah. Jadi ulang. Jadi kamu tidak usah cantik di hadapan orang. Tapi cantik di mata aku saja. Masya Allah. Benar itu. Artinya apa? Artinya jadi kalau ada seorang suami ya jangan sungkan-sungkan memuji istri kita. Perempuan itu senang banget dipuji, disanjung, disayangi. Ya betul nggak Ustadz Maulana? Coba tes. Saya coba. Ceritanya perempuan. Gimana? Ustaz, sayang. Oh ngambek ceritanya ngambek. Kok hari ngambek. ini beda sama kemarin? Ngambek ceritanya ngambek. Jadi geli. Geli ya. Iya, jadi artinya kembali kepada pembahasan tadi ya. Ada 3 bohong itu diperbolehkan termasuk yang tadi ya. Seorang suami atau istri yang memuji pasangannya itu diperbolehkan untuk menjaga keromantisan rumah tangga. Nah balik kepada pekerjaan. Ketika bos kita atau atasan kita meminta kita melakukan sesuatu tapi salah, jangan kita lakukan. Ada istilah ABS ya, asal bos senang. Betul. Hindarkan sikap seperti itu dalam pekerjaan kita. Ingat, bekerja itu bukan semata-mata untuk sekedar mendapatkan gaji setiap bulan.
Bukan hanya itu. Tapi bekerja itu untuk mendapatkan pahala ibadah dan amal soleh. Kalau dalam bekerja kita menghadirkan sikap yang tidak baik apalagi berbohong, bagaimana mungkin keberkahan itu datang? Justru saat kita jujur menghadirkan yang terbaik, insya Allah pada saatnya kita akan mendapatkan nikmat di balik kejujuran kita. Yang namanya berbohong pasti akan terbuka pada suatu saatnya. Dan kita hanya akan disibukkan untuk menutupi kebohongan itu. Bekerjalah sebagai ladang ibadah dan mencari berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Gitu, Allah ya Ustaz. robbal alamin. Jadi kalau udah ngeblunder, udah banyak kebohongan dalam pekerjaan tersebut, beranilah menjadi orang pertama yang memutus kemungkaran tersebut gitu ya. Aduh seru banget ya jamaah, Masya Allah tabarakallah, pagi hari ini itu berbicara tentang bagaimana kita memutus kemungkaran yang ada di sekitar kita. Tapi mau ada yang lewat dulu nih sebelum ada iklan, Ustadz Hilman boleh dong kasih quote buat ini status jamaah nih, silahkan. Jangan-jangan yang tadi tuh. Yang mana tuh? Ya, Coba, dicatat ya quote-nya ya. Jujur bikin hidup mujur. Masya Allah. Bohong bikin hidup tersungkur. Jujur itu terasa pahit tapi menenangkan. Bohong itu terasa manis tapi menyakitkan. Baiklah. Jangan berbohong, jujurlah dalam hidup. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Lillah. Jadi jujur itu kayak